Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembahasan tentang dasar perancangan teknik mesin. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengujian logam, lebih spesifiknya tentang pengujian kekerasan. Nah, apa saja yang akan kita bahas nanti? Silahkan diikuti video ini sampai selesai. Pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Nah, dengan kata lain, ketika gaya tertentu diberikan pada suatu benda uji yang mendapat pengaruh pembebanan, benda uji akan mengalami deformasi atau perubahan. Kita dapat menganalisis seberapa besar tingkat kekerasan bahan melalui besar beban yang diberikan terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut. Nah, jadi pengujian kekerasan itu gambarannya benda uji bahan diberikan pembebanan. Nah, dari hasil pembebanan tersebut terdapat bekas pembebanan yang baik bekasnya itu berbentuk sesuai dengan indentornya nanti. Nah, dari situ nanti pengujian kekerasan akan dihitung. Pengujian kekerasan itu bertujuan untuk mengetahui angka kekerasan logam tersebut. Dengan kata lain, pengujian kekerasan bukan untuk melihat apakah benda itu keras atau tidak, melainkan untuk mengetahui seberapa tingkat kekerasan. Di sini perlu digarisbawahi, pengujian kekerasan ini bukan dimaksudkan untuk mengetahui suatu benda itu keras atau tidak. Hanya saja kita mengetahui angka kekerasan. Jadi angkanya nanti ada satuan kekerasan di masing-masing pengujian. Nah, jadi tujuannya, saya ulangi, untuk mengetahui angka kekerasan. Pengujian kekerasan itu ada beberapa metode pengujian. Yang pertama, pengujian kekerasan dengan cara goresan atau MOS. Pengujian kekerasan dengan metode gores ini dilakukan dengan cara mengukur kemampuan suatu material dengan menggoreskan material uji kepada spesimen. Skala uji yang digunakan adalah skala MOS yang terdiri dari 10 nilai material standar yang sesuai dalam menggores material dari nilai 1 sampai 10. Nah, nilai 1 ini paling lunak, kemudian nilai 10 ini yang paling keras. Adapun skalanya di sini ada yang pertama salt, gypsum, kalsit, fluoride, apatit, orthoclase, quartz, topaz, corundum, dan diamond. Nah, ini satuannya. Jadi paling keras di sini di pengujian MOS ini skala yang digunakan dari diamond. Kemudian yang kedua, pengujian dengan cara dinamik. Apa itu pengujian dengan cara dinamik? Bedanya apa dengan yang goresan? Nah, pengujian dengan cara metode dinamik atau kekerasan pantul dilakukan dengan cara menghitung energi impact yang dihasilkan oleh indentor yang dijatuhkan pada spesimen. Alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah stereoskop. Jadi bedanya metode yang pertama tadi dengan penggoresan, yang kedua dengan metode pantulan. Jadi bedanya dijatuhi oleh indentor pada pengujian dinamik. Nah, ada juga dengan metode yang ketiga dengan cara metode penekanan atau metode indentansi. Nah, metode ini bedanya apa? Pada metode ini, pengujian dengan cara mengukur ketahanan suatu material terhadap gaya tekanan
yang diberikan oleh indentor dengan cara memperhatikan besar beban yang diberikan dan besar indentansi. Pengujian dengan indentansi terdiri dari beberapa cara. Saya ulangi, yang pertama tadi pengujian dengan cara digores, yang kedua dengan cara pantulan, yang ketiga ini berbeda, yang ketiga ini mempunyai cara dengan penekanan. Jadi suatu benda uji yang akan diuji itu ditekan dengan indentor. Indentor itu apa? Indentor itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menekan bendanya. Indentor ini ada beberapa. Yang pertama ada berbentuk bola baja, kemudian ada yang berbentuk kerucut, kemudian ada yang berbentuk prisma. Nah, ketiga perbedaan indentor ini menjadi beberapa pengujian yang dilakukan dengan cara penekanan. Pengujian penekanan ini sangat banyak dijumpai. Nah, yang pertama pengujian dengan penekanan atau indentansi, uji kekerasan Brinell. Uji kekerasan Brinell dengan cara melakukan indentasi pada permukaan spesimen menggunakan indentor berupa bola baja. Nah, yang Brinell ini menggunakan bola baja. Nanti seberapa besarnya indentornya, bentuknya seperti apa, nanti kita akan sampaikan buat gambaran. Yang kedua, uji kekerasan Rockwell. Nah, metode Rockwell ini menitik beratkan pada pengukuran kedalaman hasil penekanan atau penekanan. Nah, penekanannya, indentornya menggunakan kon atau bal. Kon ini maksudnya kerucut, bal ini bola seperti yang tadi. Hanya saja metodenya nanti agak sedikit berbeda. Yang ketiga, uji kekerasan Vickers. Metode Vickers ini berdasarkan penekanan oleh suatu gaya tekan tertentu oleh sebuah indentor piramid atau piramid diamond yang terbalik. Jadi bentuknya piramid. Nah, jadi tiga ini yang sering digunakan untuk pengujian kekerasan. Jadi pengujian kekerasan Brinell, Rockwell, dan Vickers masing-masing mempunyai perbedaan dalam melakukan pengujiannya. Nah, ini metode pengujian Rockwell. Di samping gambar samping kanan itu menunjukkan pengujian Rockwell. Di bawah sini indentornya, yang bawah sampel, atas kemudian buat pencekam indentornya, mencekam indentor di alat ujinya. Nah, ini di sini indentornya berupa kerucut. Ini yang atas ini indentornya tapi ujungnya ini kerucut. Nah, pengujian Rockwell menitik beratkan pada pengukuran kedalaman. Jadi dalamnya nanti setelah ditekan itu menimbulkan kedalaman penekanan. Nah, jadi yang diukuran itu. Metode Rockwell ini terdapat dua macam indentor. Yang pertama kerucut intan yang disebut Rockwell Cone 120 derajat. Yang kedua bola baja dengan ukuran dan yang disebut dengan Rockwell Pole. Yang kedua pengujian Brinell. Pengujian Brinell ini di sini indentornya berupa bola baja. Ini sampelnya yang bawah, bendanya ini indentornya yang ujungnya berupa bola baja. Nah, hasilnya nanti, diameternya nanti, ini hasil pengujian. Jadi ada lekuan berupa bekas dari bola baja. Nah, diameter ini yang akan dihitung dengan rumus BHN 2P per BD D dikurangi D besar kuadrat
kemudian dikurangi D kecil kuadrat di akar. Nah, BHD di sini artinya Brinell hardness number, seperti itu. Yang ketiga, metode pengujian Vickers. Vickers di sini prinsipnya sama, dia mempunyai menitik beratkan pada perhitungan kekuatan bahan setiap daya luas penampang bidang yang menerima pembebanan. Nah, di sini indentornya yang saya sebut tadi berupa prisma piramid yang terbalik. Nah, ini indentornya seperti ini. Nah, hasilnya nanti dia akan menjadi, ini bendanya akan menjadi seperti ini. Nah, yang diukur nanti diagonal ini, dua diagonal. Nah, jadi itu 3 metode pengujian kekerasan yang sering kita jumpai. Jadi pengujian kekerasan ini termasuk pengujian indentansi. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama tadi Brinell menggunakan ball, Rockwell menggunakan kerucut, ada juga yang ball, kemudian yang Vickers menggunakan piramid terbalik. Jadi materi kali ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya, di video berikutnya, untuk melanjutkan pembahasan tentang pengujian kekerasan. Bagaimana pengujian kekerasan dilakukan, kita akan bahas di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.